Oke, saatnya kita melanjutkan cerita Pasutri Muda di season 2 ini. Akan ada cerita romantis apalagi sih sekarang? Kayaknya makin kesini bisa buat kita baper maksimal deh. So, biar nggak nunggu terlalu lama, kita mulai aja yuk ceritanya sekarang juga. Inilah dia, Tonikaku Kawaii Season 2. Diawali dengan scene di malam yang bersalju, menggambarkan kembali bagaimana pertemuan Nasa dan Tsukasa bertemu. Tapi itu semua hanyalah mimpi dari Nasa, karena saat Nasa terbangun, Nasa masih ada di rumah Kanae, dan tentunya istri tercinta muncul di hadapannya. Walaupun mereka sudah menikah, kehidupan rumah tangga mereka seperti remaja yang pacaran loh, karena setiap mereka bermesraan, mereka selalu malu-malu. Lalu di sini, Kaname yang selalu ikut campur dengan perkembangan hubungan Nasa mengingatkan Nasa kalau sepertinya Nasa dan Tsukasa harus mengadakan perayaan pernikahan. Perayaan adalah hal yang sangat didambakan semua perempuan. Lagi pula, Nasa emang tidak penasaran dengan penampilan Tsukasa jika sedang menggunakan gaun pernikahan. Mendengar hal itu, Nasa jadi bersemangat. Maka dari itu, Nasa menanyakan langsung kepada Tsukasa apakah dia ingin mengadakan perayaan pernikahan. Tanpa menunggu waktu lama, Tsukasa menjawab tidak. Tsukasa memang tidak suka menjadi sorotan orang banyak karena hal itu sangat memalukan. Selain itu, menyiapkan pesta tidak mudah dan memakan biaya yang sangat mahal. Tapi di sini Nasa masih kekeh dengan pendiriannya. Bahkan, Nasa masih mengusahakan mencari pendapat dari Kaname dan Aya. Selain meminta saran dari orang terdekat, Nasa sampai membeli majalah pernikahan. Ketika Nasa melihat isi majalah ini, barulah dia sadar. Ternyata prosesnya sangat panjang. Tsukasa pun memberitahu kalau itulah alasan Tsukasa tidak ingin pesta. Dari keribetan proses persiapan pesta akan selalu memicu pertengkaran antara pasangan. Tsukasa sudah nyaman dengan keadaan mereka yang sekarang. Kalaupun memang ingin mengadakan acara pernikahan, Tsukasa ingin mereka berdua melakukannya dengan santai dan pelan-pelan, agar kedamaian di antara mereka terus bertahan. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya Nasa setuju. Dia akan menunda pesta pernikahan dan menikmati masa-masa ini bersama. Singkat cerita, saat Nasa akan pergi ke minimarket, secara tidak sengaja Nasa bertemu dengan wali kelasnya saat di SMP, Ibu Naoko Yanagi. Melihat murid kesayangannya ada di sini, tentu saja Yanagi senang. Tapi di tengah perbincangan, Yanagi menyadari ada sesuatu yang berkilau di jari manis Nasa. Nasa sudah yakin, pasti Yanagi menanyakan cincin di tangannya. Dengan santai, Nasa pun memberitahu kalau sekarang dia sudah menikah. Mendengar hal itu tentu saja Yanagi sangat terkejut karena di bayangannya Nasa sudah menjadi murid pintar di SMA. Yanagi malah menebak kalau Nasa pasti menikah karena pergaulan dunia bebas dan istrinya urakan. Maka dari itu Yanagi meminta Nasa mempertemukannya dengan istri Nasa dan disinilah akhirnya Yanagi bertemu dengan Tsukasa. Sempat sih Yanagi terkejut karena istri Nasa tidak seperti apa yang dia bayangkan. Bahkan bisa dikatakan Tsukasa adalah sosok perempuan yang pas menjadi seorang ibu rumah tangga. Dia sopan dan tentunya pandai memasak. Di sini Yanagi menanyakan kepada Nasa tentang rencana masa depannya, karena kan Nasa ini murid yang pintar dulunya. Dengan percaya diri, Nasa memberitahu Yanagi kalau untuk sekarang Nasa hanya akan menikmati momen yang sudah dimilikinya, dan masa depan pasti akan datang dengan sendirinya. Setidaknya Nasa melakukan hari demi hari dengan sebaik mungkin. Mendengar ucapan itu Yanagi jadi teringat kalau dia selama ini selalu sibuk bekerja. Bahkan Yanagi sempat menolak ajakan rekan kerjanya yang bernama Taniguchi untuk pergi ke taman bermain. Nah, di malam ini juga akhirnya Yanagi memutuskan menerima ajakan Taniguchi saja untuk sedikit melepaskan penat dari pekerjaan selama ini. じゃあ一緒に行きましょう。 Di hari lainnya, pemandian tiba-tiba kedatangan tamu yang mengerikan, menanyakan keberadaan Nasa. Tapi karena Tsukasa ini pemberani, dia tidak takut sama sekali ketika pria ini terus mengancam menanyakan keberadaan Nasa. Di tengah perseteruan, tiba-tiba Nasa datang dan memanggil pria menakutkan itu Ginga. Nah, disinilah terungkap kalau dia adalah sepupu Nasa yang bernama Ginga Onimaru. Dan Ginga ini bukan Yakuza atau preman lainnya, dia hanya murid SMA biasa yang memang suka dunia permafiaan. Di sini Nasa juga memperkenalkan Tsukasa sebagai istrinya, dan tentu saja kabar ini membuat Ginga sangat terkejut. Mereka pun mengobrol di tempat Nasa. Di sini Ginga menjelaskan alasannya ke sini. Tapi sebelum itu dia memanggil anak buahnya yang berpenampilan garang untuk menyerahkan kotak rahasia. Ingat, mereka juga anak SMA. Kotak ini sangat mencurigakan, tapi saat kainnya dibuka, ternyata isinya kandang kucing, dan inilah alasannya. Ginga baru saja menemukan anak kucing di jalanan, tapi Ginga bingung siapa yang mau mengurusnya, karena Ginga dan teman-temannya sudah kesulitan. Nasa pun memberitahu Ginga kalau seharusnya kucing ini dibawa ke dokter dulu untuk dicek keadaannya. Setelah itu barulah mencari majikan untuk si kucing.
Dengan cepat, kucing ini pun dibawa ke dokter hewan. Secara keseluruhan, kucing ini baik-baik saja, tinggal diberi vitamin dan vaksin saja. Melihat kucing yang lucu, Nasa jadi tertarik untuk mengurusnya sampai benar-benar mendapat majikan yang tepat. Nasa tidak ingin kucing ini diurus oleh majikan yang sembarangan, dan tentunya Tsukasa menyetujui hal itu. Untuk meresmikan mengurus kucing ini, Tsukasa memberi nama Toast karena ada kotak di atas punggungnya. Mirip seperti roti panggang kan? Walaupun terdengar kurang imut, tapi di sini Nasa menyetujuinya. Dan sejak hari itu, keseharian mereka dihabiskan bertiga bersama Toast. Sebagai bentuk terima kasih, Ginga memberikan hadiah tiket ke wahana bermain dan tentu saja hal itu sangat Tsukasa nantikan. Dia tidak sabar bermain semua wahana di sana, tapi sayangnya ketika hari itu tiba, cuaca malah mendung. Tapi walaupun begitu semangat mereka tidak padam. Nasa bahkan membeli jas hujan agar mereka berdua bisa leluasa pergi ke sana kemari. Setelah bermain berbagai macam wahana, Nasa dan Tsukasa tidak sengaja bertemu dengan Yanagi. Yanagi datang ke sini bersama Taniguchi, tapi sekarang Taniguchi sedang membeli sesuatu. Membaca keadaan ini, Tsukasa menyadari kalau Taniguchi pasti sedang mencoba mendekati Yanagi. Tidak mungkin kan seorang pria tiba-tiba mengajak ke tempat seperti ini berduaan. Tsukasa pun segera mengajak Nasa ke tempat lain. Hal itu dilakukan agar mereka berdua tidak merusak rencana Taniguchi. Awalnya Nasa tidak paham kenapa Tsukasa membawanya menjauhi Yanagi. Tsukasa pun menjelaskan semua tebakannya dan tentu saja Nasa sangat senang karena akhirnya Yanagi bisa dekat dengan seorang pria. Selama ini kan Yanagi workaholic. Karena mereka sudah tahu rencana Taniguchi, mereka berdua malah jadi penasaran perkembangan proses cinta Yanagi dan Taniguchi. Tapi mau seberapa besar kesempatannya, ternyata Taniguchi belum berani menyatakan cinta. Saking alotnya proses ini, Nasa dan Tsukasa pada akhirnya menyerah mengikuti dua sejoli itu. Tapi siapa sangka, di acara kembang api, Taniguchi memang tidak mengungkapkan perasaannya. Tapi dia lebih mengucapkan terima kasih kepada Yanagi karena mau pergi bersamanya hari ini. Taniguchi sangat senang akan hal itu. Taniguchi berharap mereka akan bermain lagi suatu hari nanti. Sambil melamun, tanpa disadari, Yanagi meresponnya dengan memberitahu Taniguchi apakah mereka mau menikah saja sekalian. Yanagi menyadari ucapannya tadi ngaco, maka dari itu dia meminta maaf. Yanagi hanya bermaksud memberitahu kalau kebersamaannya hari ini sangat menyenangkan, seakan-akan mereka sudah sering pergi bersama. Di tengah kegugupan Yanagi, Taniguchi pun mendekat dan memberitahu Yanagi kalau Taniguchi menyukai Yanagi. Jadi, Yanagi jangan malu lagi mengungkapkan perasaannya. Dan malam ini, cinta baru pun tumbuh dengan sangat indah. Di hari lainnya, Kaname memberi tiket ke pemandian musim panas. Tiket ini adalah hadiah yang dibawa ibu Kaname sepulang dari luar negeri. Tapi ibu Kaname tidak sadar kalau bulan ini ayah ujian. Sedangkan tiket ini hanya berlaku sampai bulan ini saja. Jadi ya, Nasa adalah orang yang tepat untuk mendapatkannya. Lagi pula, Nasa dan Tsukasa belum honeymoon kan? Tentu saja Nasa dan Tsukasa mau menerimanya, walaupun mereka jadi gugup luar biasa karena ini baru pertama kali mereka akan menginap berduaan, dan lebih mendebarkannya lagi, kamar mereka adalah kamar yang mempunyai pemandian pribadi. Tentu saja kesaltingan semakin menjadi di antara mereka berdua, maka dari itu untuk meredakan debaran ini, mereka berdua memutuskan berendam dulu di tempat pemandian umum yang sudah disediakan penginapan. Setelah berendam beberapa saat, Nasa memutuskan segera keluar lebih dulu. Tapi baru saja keluar di pemandian, Nasa menemukan ada nenek-nenek yang tersesat. Tentu saja Nasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Maka dari itu Nasa membantu nenek-nenek ini. Sepanjang jalan, nenek ini memuji kebaikan Nasa. Bahkan nenek ini menyinggung pasti istri Nasa sangat senang punya suami seperti Nasa. Nenek ini tahu Nasa sudah menikah dari cincin yang Nasa pakai. Karena sudah tahu tentang statusnya, Nasa pun menceritakan bagaimana dia bahagianya mendapatkan istri seperti Tsukasa. Di tengah perbincangan, tiba-tiba datang Tsukasa, tapi raut wajahnya berubah kesal ketika melihat nenek-nenek ini. Bahkan Tsukasa menanyakan alasan nenek ini ada di sini. Jadi, nenek ini adalah Tokiko Tsukuyomi, nenek dari Chitose, sekaligus saksi pernikahan Nasa dan Tsukasa dulu. Data Tokiko lah yang digunakan. Untuk bisa mengobrol lebih dekat lagi, Tokiko pun mengajak Nasa dan Tsukasa ke kamar. Di sini Tokiko mengucapkan syukur karena Nasa lah orang yang menemani Tsukasa. Nasa adalah lelaki yang pandai. Buktinya saja saat di rumah Chitose, Nasa menyadari batu yang mereka miliki adalah batu bulan. Tokiko jadi tenang menyerahkan Tsukasa kepada Nasa. Di sini Nasa masih bingung apa urusannya batu bulan dengan hubungannya dengan Tsukasa. Malam pun tiba, Tsukasa dan Nasa sama-sama salah tingkah ketika melihat pemandian yang ada di kamar mereka. Kecanggungan di antara mereka menciptakan keheningan satu sama lain. Tapi Nasa tidak ingin keadaan terbuang seperti ini. Maka dari itu, dengan jantannya, Nasa mengajak Tsukasa berendam bersama. Dengan terbata-bata, Tsukasa mengiyakannya. Tapi karena Tsukasa adalah gadis yang pemalu, Tsukasa ingin lampu dimatikan.
Malam ini mereka hanya diterangi cahaya bulan. Dan di sini Nasa masih bisa melihat kecantikan Tsukasa. Baik Tsukasa dan Nasa sama-sama bingung harus melakukan apa di sini. Tapi untungnya setelah melalui keheningan yang cukup lama, akhirnya Nasa mulai membuka pembicaraan. Dan hal itu cukup membuat mereka berdua jadi tenang. Dan lambat laun suasana menjadi sangat menyenangkan. Walau pada akhirnya mereka sama-sama bingung lagi kapan waktu yang tepat untuk keluar dari kolam ini. Di keesokan harinya Nasa terbangun dan ternyata Tsukasa sudah keluar kamar. Di sini Nasa mengingat kejadian malam tadi dan bagaimana Tsukasa malu-malu saat mau keluar dari kolam. Semua kenangan itu sangat membuat Nasa senang. Di tengah kesaltingan Tsukasa muncul meminta Nasa segera mandi di pemandian umum karena sebentar lagi mereka pulang. Setelah membereskan barang, kini saatnya pulang. Awalnya Tsukasa ingin pulang begitu saja tanpa berpamitan dengan Tokiko. Tapi Tokiko ini kan nenek dari Chitose, jadi kemampuannya menemukan Tsukasa sangat hebat juga. Nasa merasa kalau momen ini sangat pas, maka dari itu dia pun mengajak Tokiko foto bersama sebelum mereka pulang. Singkat cerita, di musim panas ini entah kenapa semakin terasa panasnya. Tsukasa mengeluhkan kamar mereka yang tidak mempunyai AC, karena AC yang dari Kaname sudah rusak. Mendengar istri yang kepanasan, tentu saja Nasa tidak tega. Maka dari itu Nasa meminta izin kepada Kaname untuk memasang AC. Kaname sih mengizinkannya, tapi di sini Kaname memberitahu kalau di musim panas, teknisi yang akan memasang AC pasti datangnya bisa 2 minggu kemudian, karena jadwal pemasangan AC pasti padat. Tentu saja Tsukasa tidak ingin menunggu selama itu. Nasa pun menenangkan Tsukasa kalau dia tidak perlu khawatir. Nasa bisa memasang AC sendiri. Dan tanpa menunggu waktu lama, mereka pergi ke mall untuk membeli AC. Setelah memilih AC, Nasa izin mampir ke tempat penyewaan peralatan. Tempat ini langganan Nasa juga karena pemiliknya adalah teman Nasa. Dan saat masuk ke dalam, ternyata teman Nasa itu perempuan. Dia bernama Oka Nakiri. Melihat Nasa bersama perempuan tentu saja membuat Nakiri penasaran siapa gadis itu. Dengan wajah polos, Nasa memberitahu kalau gadis di sampingnya adalah istrinya. Tentu saja kabar itu menjadi kabar yang sangat mengejutkan. Sudah lama Nasa dan Nakiri tidak bertemu dan sekalinya bertemu, sudah menikah. Sebagai bentuk ucapan selamat atas pernikahan, Nakiri meminjamkan peralatan secara gratis. Singkat cerita, Nasa berhasil memasang AC dan tentu saja Tsukasa sangat senang. Tapi saat jam tidur tiba, sempat ada perbedaan di antara mereka. Nasa mudah kedinginan dan Tsukasa mudah kepanasan. Suhunya tidak ada yang pas untuk satu sama lain. Tapi karena cinta Nasa sangat besar kepada Tsukasa, Nasa memutuskan memilih suhu yang membuat Tsukasa nyaman saja. Nasa akan membiasakan perbedaan ini. Hari ini Tsukasa tiba-tiba kedatangan tamu remaja yang merengek ingin bertemu dengan Kaname. Anak ini sangat unik atau bisa dikatakan bodoh. Banyak pembahasan yang membuat Tsukasa merasa kesal dengan pemikiran gadis ini. Di tengah perdebatan akhirnya muncul Kaname di belakang sana. Kaname pun memberitahu kalau ini adalah teman sekelas Kaname bernama Kyuma Kagami. Melihat Kaname menggunakan seragam, dengan santainya Kyuma menanyakan alasan Kaname menggunakan seragam. Kaname pun menyadarkan Kyuma kalau hari ini masuk sekolah. Kyuma malah terkejut karena dia kira hari ini masih liburan musim panas. Sudah terlihat kan kalau Kyuma ini agak aho. Tidak lama dari itu datang Nasa dan tentu saja Kyuma mengenal Nasa. Di sini Tsukasa memanggil Nasa sayang dan Kyuma jadi penasaran menanyakan tentang status Nasa dan Tsukasa. Nasa pun memperkenalkan Tsukasa sebagai istrinya. Tentu saja kabar ini membuat Kyuma terkejut. Dengan polosnya Kyuma malah menanyakan kepada Tsukasa, jadi sudah berapa kali mereka ciuman? Pertanyaan itu tentu saja sangat membuat Tsukasa kesal. Kenapa gadis ini kepo hal begituan? Kaname pun akhirnya menghentikan kebodohan Kyuma sebelum terjadi perang dunia di tempat ini. Di tengah keheningan ketika Nasa menikmati waktu berendamnya, tiba-tiba saja Kaname datang memberitahu Nasa kalau sekarang dia boleh loh mandi dengan Tsukasa. Pemandian sudah tutup. Nasa tentu saja menolaknya dengan berbagai macam alasan. Kaname tahu kalau Nasa sebenarnya gengsi, maka dari itu dia membuka kunci pintu penyambung pemandian wanita dan pria. Tsukasa yang mendengar semua obrolan itu tentu saja sempat kesal. Kenapa Kaname memberi ide itu? Tapi ya jika dipikir lagi, Tsukasa juga mau bermesraan dengan Nasa. Seperti biasa, Tsukasa yang pemalu meminta Kaname mematikan lampu terlebih dahulu. Tentu saja dengan senang hati, Kaname akan mematikan lampunya. Setelah lampu mati, barulah Nasa masuk ke pemandian perempuan bergabung dengan Tsukasa. Terlihat Tsukasa sangat malu. Nasa pun menenangkan Tsukasa dengan memberitahu kalau mereka kan pernah mandi bersama. Dengan malu-malu Tsukasa menjawab kalau keadaan yang sekarang tuh beda. Pemandian sebelumnya airnya berwarna, sedangkan ini jernih. Nasa bisa melihat tubuh Tsukasa dengan jelas.
Tentu saja, diberitahu seperti ini membuat Nasa jadi bergairah. Maka dari itu Nasa mendekat dan mencium Tsukasa. Tapi keadaan romantis ini sayangnya tidak berlangsung lama karena Tsukasa minta pindah ke sauna. Di dalam sana sangat panas bagi Nasa, tapi entah kenapa Tsukasa malah suka akan hal itu. Nasa sangat ingin cepat keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Nasa juga ingin bermesraan dengan Tsukasa. Mau tidak mau kan Nasa menahannya. Di ruang resepsionis, datang Ayah yang berniat untuk mandi. Tentu saja Kanami menyuruh Ayah masuk ke pemandian laki-laki saja, karena Nasa dan Tsukasa sedang berduaan di pemandian perempuan. Tentu saja Ayah bersemangat, dia ingin mendengar suara-suara aneh. Tapi baru juga Ayah masuk, Ayah langsung berteriak ketika tahu masih ada pelanggan di ruang sauna. Ginga secara tidak sengaja ketiduran di dalam sauna, dan tentu saja malam ini berakhir dengan keributan yang luar biasa. Nasa dan Tsukasa pun gagal bermesraan deh. Sekarang kita melihat scene di masa lalu di mana ada seorang gadis yang terluka, tapi tiba-tiba datang seorang wanita memberikan ohagi. Dan scene pun kembali membawa kita ke masa depan. Siapakah mereka? Apakah ini gambaran masa lalu Tokiko? Lalu di sini, saat Tsukasa dan Nasa sedang menikmati somen, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Tokiko muncul di samping mereka. Dengan santainya Tokiko memberitahu Tsukasa untuk kali-kali pergi keluar, misalnya camping. Nah, kedatangan Tokiko sekarang adalah untuk mengajak Tsukasa dan Nasa pergi berkemah ke tempat perkemahan miliknya. Di sana ada glamping. Tentu saja, Tsukasa menolak dengan berbagai macam alasan. Tapi berbeda sih dengan Nasa, dia sangat menginginkannya. Melihat bintang di luar sana dengan Tsukasa adalah hal yang romantis kan? Untuk membuat Tsukasa mau pergi, Tokiko pun memberitahu kepada Tsukasa kalau umur Tokiko tidak banyak. Harusnya Tsukasa mau mengabulkan permintaan sederhana ini. Dengan terpaksa, Tsukasa pun mengiyakannya. Sebelum pulang, Tokiko memberikan sesuatu. Di sini Tsukasa menebak pasti isinya ohagi. Dan dari pernyataan Tsukasa ini, memberi petunjuk baru untuk kita. Karena di masa lalu, seseorang yang memberikan ohagi kepada gadis kecil adalah sosok wanita yang malah mirip dengan Tsukasa. Waduh, apakah Tsukasa ternyata bukan wanita biasa? Terus anak kecil ini malah Tokiko. Jadi semakin menarik. Oke, kita balik lagi. Singkat cerita, Tsukasa dan Nasa mengajak beberapa orang terdekatnya untuk ikut berkemah juga, dan tentu saja mereka senang diajak seperti ini. Sepanjang perjalanan berkemah, Nasa menyadari kalau fisik dari Tsukasa sangat kuat ya. Setelah mulai perjalanan yang panjang, mereka akhirnya menemukan titik membangun tenda. Selama istirahat, mereka melakukan aktivitas masing-masing. Ada yang bermain air, dan tentu saja pengantin baru mencari tempat untuk bermesraan. Setelah berkeliling sekitar, Nasa dan Tsukasa mendapat kabar nih kalau Kyuma menghilang entah kemana. Tentu saja itu hal yang aneh, karena tempat ini milik pribadi dan ada CCTV-nya. Pasti Kyuma hanya tersesat saja, kan dia agak aho. Semuanya pun berpencar, tapi setelah mencari ke sana kemari, malah Nasa yang bingung cara kembali ke titik perkemahan. Nasa memang agak lemah dalam hal seperti ini. Nasa mencoba menenangkan diri, tapi bukannya tenang yang terjadi, Nasa malah ketiduran. Sedangkan di perkemahan, Tsukasa mulai khawatir karena Nasa belum kembali. Yang kembali sendiri malah Kyuma, karena ternyata Kyuma hanya dari toilet. Tsukasa dengan cepat mencari Nasa dan untungnya Tsukasa menemukan Nasa yang tertidur. Tsukasa pun segera membangunkan Nasa karena acara barbeque akan segera dimulai. Tapi di sini Nasa dan Tsukasa merasa semua perlengkapan ini sangat mahal dan berlebihan. Tsukasa pun menanyakan kepada Tokiko, apakah tidak apa-apa memboros-boros uang hanya untuk acara kemah? Tokiko pun tersenyum sambil memberitahu kalau semua ini bukan untuk acara kemah, melainkan untuk perayaan pernikahan Tsukasa dan Nasa. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan. Sejak kapan mereka menyiapkan ini semua? Selain itu, Nakiri juga datang untuk membantu pemasangan listrik. Kaname sebagai MC menceritakan ulang bagaimana awal mula kisah percintaan Nasa dan Tsukasa. Bahkan mereka menyiapkan berbagai macam foto kenangan. Tentu saja, Tsukasa terharu sekaligus malu juga, karena kan Tsukasa tidak suka menjadi pusat perhatian. Tapi walaupun begitu, lambat laun Tsukasa mau kok mengikuti agenda yang sudah disiapkan, dari memotong kue sampai menggunakan veil pernikahan. Setelah melalui proses acara yang panjang, kini saatnya mereka istirahat. Nasa dan Tsukasa, tempat kemahnya dipisahkan dari yang lain, agar Nasa dan Tsukasa bisa bermesraan tanpa terganggu siapapun. Di dalam sini tentu saja baik Tsukasa dan Nasa mengalami kegugupan yang luar biasa. Padahal ini kamar sudah sangat keren loh. Mengingat tenda ini bisa melihat pemandangan bintang, Nasa dengan malu-malu mengajak Tsukasa melihat bintang di atas kasur. Tsukasa menerimanya sih, walaupun sama-sama gugup. Awalnya mereka bingung harus ngapain nih di atas kasur. Tapi setelah terbawa suasana, Nasa pun mulai mendekat mencium Tsukasa deh.
Lalu di sini kita melihat masa lalu Tokiko lagi, bagaimana awal mula batu bulan ini bisa sampai di tangan Tokiko, dan Shin pun kembali ke masa depan. Di pagi yang cerah, saat Tsukasa masih tertidur, Nasa memutuskan untuk menikmati pemandangan pagi dan tidak lama dari itu Tokiko datang. Mereka sempatlah berbincang biasa, tapi di tengah-tengah perbincangan, wajah Tokiko berubah jadi serius. Di sini Tokiko memberitahu Nasa kalau sebenarnya dia ingin memberitahu Nasa sesuatu. Tapi sayangnya belum juga informasi itu didapatkan, Tsukasa muncul merengek minta dibuatkan sarapan juga. Dan obrolan Tokiko kepada Nasa pun terputus begitu saja. Singkat cerita, hari berlibur pun selesai dan kini baik Nasa dan Tsukasa akan menjalani hari seperti biasanya. Lalu tiba-tiba telepon berdering, ternyata ini dari pemilik apartemen sebelumnya. Si pemilik apartemen memberitahu Nasa kalau apartemen baru sebentar lagi selesai. Nasa sudah bisa melihat-lihat bangunannya sekarang, dan saat dilihat bentuk apartemen yang baru lebih luas dan modern. Bahkan akan ada bak berendamnya juga. Mengingat hal itu, baik Tsukasa dan Nasa jadi tersipu malu, karena berarti mereka jadi bisa sering mandi bersama. Kabar Nasa dan Tsukasa yang akan pindah sebentar lagi tentu saja diketahui Kaname. Dengan wajah kesal, Kaname menanyakan kepada mereka berdua, kenapa pindah? Toh tempat ini kosong kan? Kaname tidak ingin kesepian. Tsukasa pun menjelaskan kepada Kaname kalau mereka berdua tidak bisa terus menumpang, nanti jadi tidak mandiri. Selain itu, Kaname jangan khawatir jika Tsukasa pulang, karena Tsukasa akan tetap bekerja di pemandian ini. Di kediaman Tokiko, saat ini Tokiko sedang memandang batu bulan, dan batu ini mengingatkannya ke masa lalu. Di mana Tsukasa sempat meminta Tokiko untuk 2 tahun yang akan datang jangan mengurusi hidup Tsukasa lagi. Tsukasa memutuskan hidup dengan takdirnya. Ya, sepertinya Nasa orangnya. Tsukasa ingin Tokiko memperhatikan hidupnya sendiri saja, karena umur manusia tidak lama. Mengingat kenangan itu, kini Tokiko memutuskan mencabut batu bulan dari tempat khususnya. Tapi aneh, ketika Tokiko mencabutnya, Tokiko pingsan dan kabar darurat ini tentu saja diketahui Tsukasa karena Chitose menelpon. Tsukasa berusaha datang dengan cepat dan saat masuk ke ruang inap, Tsukasa malah melihat Tokiko yang baik-baik saja. Dengan santainya, Tokiko memberitahu kalau dia hanya kelelahan. Chitose melebih-lebihkan saja. Tokiko pun izin membeli makanan. Dia bahkan meminta Tsukasa tunggu saja di sini sambil bermain game. Melihat Tokiko yang pergi sendiri, tentu saja Nasa tidak tinggal diam, maka dari itu Nasa mengikuti Tokiko. Di sini, tanpa basa-basi, Nasa menanyakan kepada Tokiko tentang keadaannya yang sesungguhnya. Karena Nasa sadar, Tokiko yang sekarang lebih lemah daripada Tokiko saat mereka berkemah. Semua itu bisa dilihat dari cara Tokiko berjalan. Tokiko pun tersenyum, dia memuji kepekaan Nasa yang luar biasa. Tidak heran Tsukasa mempercayakan hidupnya kepada Nasa. Tokiko pun menceritakan kalau dia merasa kesal melihat keadaannya yang sekarang karena dia tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah dijalani. Maka dari itu, untuk mengurangi rasa kesalnya, Tokiko akan memberikan batu ini kepada Nasa. Tentu saja Nasa terkejut karena batu bulan dibawa keluar dari kotaknya. Tokiko memberitahu Nasa kalau batu ini tidak ada kekuatan apapun. Tapi cerita mendapatkan batu inilah yang berarti karena ribuan usaha manusia dilakukan. Terlepas dari itu semua, intinya Tokiko meminta Nasa menjaganya dengan baik dan buat Tsukasa bahagia juga. Saat Tokiko menyebutkan kata-kata itu, entah kenapa wajah Tokiko terlihat sangat muda. Nasa benar-benar tidak paham apa maksud dari semua ini, tapi satu yang pasti, Nasa merasa Tokiko baru saja mempercayakan sesuatu kepadanya, dan itu sangatlah penting dibandingkan hanya sekedar batu bulan. Tidak lama dari itu, Tsukasa datang sambil mengomel karena ditinggal main game di kamar. Tsukasa ingin tahu apa yang baru saja mereka bicarakan. Untuk menghentikan ocehan Tsukasa, Tokiko pun mendorong Tsukasa untuk pergi mengobrol santai dengan suaminya saja, daripada mengomel. Setelah Tokiko pergi, Nasa pun menenangkan Tsukasa dengan memberitahu kalau tadi Nasa baru membuat janji dengan Tokiko, kalau Nasa akan selalu membuat Tsukasa bahagia. Mendengar hal itu tentu saja Tsukasa sangat tersipu malu. Ya, season 2-nya selesai begitu aja deh. Walaupun genre romance, ternyata ada misteri yang belum terpecahkan gak sih tentang bayangan masa lalu? Terus batu bulan itu apa sih? Jangan-jangan Tsukasa bukan gadis biasa ya? Sayangnya kita dibuat penasaran sampai di sini. Kayaknya kita harus sabar untuk nunggu clue terbaru. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.